Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Bu Selvi Yuningsih dalam pelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-6. Kita akan belajar mengenai persamaan reaksi. Tetap semangat ya teman-teman. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, kita lihat dulu nih pengertiannya. Untuk reaksi kimia, itu peristiwa yang menunjukkan perubahan zat, reaktan atau reaksi menjadi zat produk atau hasil reaksi nih. Misalnya ada reaksi A ditambah B. Ini tanda panah ini menunjukkan menghasilkan, teman-teman. C dan D. Sebelum tanda panah, A dan B ini disebutnya reaktan. Setelah tanda panah itu disebutnya adalah produk. Untuk persamaan reaksi, ini ada beberapa syarat. Yang pertama, rumus kimianya harus dituliskan. Kemudian, fase zatnya juga harus dituliskan. Ini ada beberapa fase zat, teman-teman. Ada 4. Kalau simbolnya S, itu menunjukkan zatnya padat, S. Kalau simbolnya L, liquid, menunjukkan cair. Kalau simbolnya G menunjukkan zat itu gas, sedangkan kalau simbolnya AQ atau aqueous itu menunjukkan larutan. Jadi padat S, cair L, gas G, larutan AQ. Nah, untuk persamaan reaksi ini, jumlah atomnya itu harus sama, mau yang di reaktan maupun yang di produk. Berarti kita harus menyetarakan reaksinya. Yuk kita belajar untuk menyetarakan reaksinya. Ini ada 2 contoh. Misalnya soalnya sebagai berikut nih teman-teman. Reaksikan reaksi berikut. Setarakan reaksi berikut. Misalnya ada N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Yang kedua, C2H5OH ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita lihat nih, yang pertama N-nya yang di kiri ada 2, yang di kanan cuma 1, berarti belum setara. Makanya kita butuh untuk disetarakan. Nih lihat yang untuk yang kedua, C-nya 2, yang di kiri, yang di kanan 1, sama belum setara. Mari kita belajar untuk menyetarakannya. Kita bahas yang untuk reaksi pertama dulu teman-teman. N2 dan H2 menghasilkan NH3. Caranya teman-teman, kalau mau menyetarakan reaksi itu, lihat dulu unsur yang pertama. Jadi yang menjadi patokan teman-teman adalah unsur pertama. Dalam hal ini, untuk reaksi yang pertama ini, unsur pertamanya adalah N. Jadi teman-teman ini fokus pada N. N, nih dilihat. Kemudian lihat koefisiennya atau angkanya, N di kiri dan N di kanan. N di kiri ini angkanya adalah 2. Kalau yang di kanan tidak ada angkanya, berarti menunjukkan 1. Belum setara atau belum sama. Berarti sama kan teman-teman? Supaya di kiri 2, di kanan 2. Makanya yang di kanan dikalikan dengan angka 2. Beri angka di depannya nih. Angka 2. Jadi di kiri N-nya 2, di kanan juga sama, N-nya adalah 2. Beres tuh untuk unsur pertama. Kemudian setelah unsur pertamanya setara, teman-teman beralih ke unsur selanjutnya. Unsur selanjutnya adalah H. Lihat, di kiri H-nya 2, di kanan H-nya ada angka 2, di bawahnya angka 3. Berarti dikalikan saja sama teman-teman. 2 kali 3, berarti di kiri adalah 6. Jadi ada 2 di kiri, di kanan adalah 6. Belum setara. Makanya setarakan supaya sama-sama 6. Berarti yang di kiri dikalikan 3 supaya jadi 6 karena udah ada angka 2. Berilah angka 3 di atasnya. Lihat nih. N-nya di kiri 2, di kanan 2. Kemudian H juga. Di kirinya 3 kali 2, 6. Di kanan juga 2 kali 3, 6. Berarti reaksi ini adalah udah setara. Kita lihat untuk reaksi yang kedua. C2H5OH dan H2O menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat, yang menjadi patokan adalah unsur pertama. Unsur pertamanya adalah C. Koefisien C di kiri 2, di kanan 1.
supaya setara berarti yang di kanannya dikalikan 2, diberi koefisien angka 2. Beres untuk reaksi C, unsur C. Kita beralih ke unsur selanjutnya. Adalah H. Lihat. H di kirinya 5. 5 tambah 1 adalah 6. Di kanannya H-nya 2. Supaya sama-sama 6 berarti di kanannya sudah ada angka 2, diberi koefisien 3 atau dikalikan 3. Beres untuk unsur H. Unsur selanjutnya adalah O. O-nya lihat. O di kiri 1 tambah 2 berarti 3. Di kanannya ada angka 1, sudah ada koefisien 3, 3. Ditambah yang ini 2 kali 2 4, berarti yang di kanannya adalah 7, yang di kirinya adalah 3. Maka di kiri diberi koefisien 3 supaya sama-sama hasilnya adalah 7. Nih lihat nih. Di sini 3 kali 2 6, di sininya 1, 6 tambah 1 7, yang di sini juga 4 tambah 3 7. Berarti reaksinya adalah sudah setara. Jadi, untuk menyetarakan reaksi itu, yang menjadi patokan adalah unsur pertama. Kemudian setelah unsur pertamanya setara, barulah teman-teman beralih ke unsur selanjutnya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.